Shalom, saya Yosua Alfayer, NIM 2402058 dari Program Studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang sel tumbuhan yang diampu oleh Ibu Salmiati, MPD, PhD. Organisme, baik yang tergolong tumbuhan ataupun hewan, disusun oleh berbagai macam sel. Setiap sel tersebut sesungguhnya merupakan unit fungsional dan struktural dari bentuk hidup. Semua fungsi kehidupan diatur dan berlangsung di dalam sel. Karena itulah, sel mampu melaksanakan aktivitas hidup secara otonom seperti organisme yang kompleks, umumnya dengan syarat seluruh kebutuhan hidupnya terpenuhi. Karena sel merupakan struktur yang mendasari semua struktur kompleks pada tumbuhan, maka materi tentang sel ini berperan penting pada mata kuliah botani dasar ini. Apapun yang terjadi pada sel akan mempengaruhi baik secara langsung atau tidak langsung kehidupan dari tumbuhan tersebut. Selain itu, materi tentang sel, terlebih sel tumbuhan, sangat menarik untuk dipelajari. Bagaimana sejarah struktur sederhana ini disebut sel, bagaimana struktur dasar sel pada organisme, apa saja zat-zat penyusunnya, serta benda-benda hasil metabolisme yang bisa ditemukan di dalam sel tumbuhan tersebut. Tujuan praktikulum: 1. Mengetahui bagian-bagian sel dari yang paling sederhana atau uniseluler sampai multiseluler. 2. Mengamati perbedaan struktur sel hidup dan sel mati. 3. Mempelajari berbagai jenis kehidupan, terutama bagian-bagian sel. 4. Memahami materi genetik dan protein. 5. Menjelaskan dinding-dinding sel. 6. Menjelaskan struktur umum sel tumbuhan serta menggambarkannya secara skematik. Alat praktikulumnya ialah 1. Mikroskop, 2. Gelas ukur, 3. Kaca preparan, 4. Penutup preparan, 5. Pipet tetes, 6. Silet. Dan untuk bahannya ialah 1. Begania, 2. Jagung, 3. Buah pir, 4. Daun durian, 5. Cabai, 6. Daun reo, 7. Jahe, 8. Bayam duri, 9. Kencur. Berikut adalah cara kerjanya. Yang pertama, potong bahan atau kupas bahan yang tersedia menggunakan silet. Yang kedua, lalu potong bahan yang dikupas tadi menggunakan silet sehingga menjadi tipis. Dan yang ketiga, letakkan hasil irisan yang dipotong di kaca preparat dan teteskan air, kemudian tutup dengan penutup kaca preparat. Dan langkah yang terakhir ialah setelah itu letakkan kaca preparat di mikroskop, kemudian sesuaikan dan amati. Dan ini adalah hasilnya. Yang pertama ada cabai, yang kedua ada empulur ketela, yang ketiga ada buah pir, yang keempat ada tangkai begonia, yang kelima ada jagung, yang keenam ada bayam duri, yang ketujuh ada daun durian, yang kedelapan ada reoe, dan yang kesembilan ada kencur. Pembahasan praktikum sel. Mempelajari bagian-bagian sel berikut adalah beberapa hal yang perlu dibahas dalam praktikum sel. Yang pertama itu ada struktur sel. Seperti yang kita ketahui, sel adalah unit terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel terdiri dari massa sitoplasma yang dibatasi oleh membran sel. Kita juga dapat melihat bagian-bagian sel daun seperti 1. Dinding sel yang tebal dan kaku berfungsi untuk memberi bentuk tetap pada sel. Sitoplasma, bagian sel yang diselubungi oleh membran sel, tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia. Cara mengamati sel daun durian: 1. Gunakan metode template stomata. 2. Gunakan cat kuku bening untuk menempel pada permukaan bawah dan daun durian. 3. Biarkan beberapa saat, kemudian tarik dan tempelkan di objek gelas. 4. Amati di bawah mikroskop. Kesimpulan: sel merupakan unit yang terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Sel hidup mempunyai bagian protoplasma dan melakukan metabolisme, sedangkan sel mati hanya berupa ruang yang kosong dan yang dibatasi oleh dinding sel.